Oke, kembali lagi bersama Fazles di segmen seputar hukum dan juga politik. Sebelumnya gue cuma mau mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang merayakannya. Bahaya dui fungsi TNI, dampak dan juga ancamannya terhadap demokrasi di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang dui fungsi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu dui fungsi TNI. Secara singkat, dui fungsi TNI merupakan konsep yang memberikan peran ganda terhadap Tentara Nasional Indonesia, yaitu sebagai alat pertahanan negara sekaligus berperan dalam politik dan juga pemerintahan. Konsep ini dikembangkan pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto kala itu. TNI yang dahulu bernama ABRI tidak hanya bertanggung jawab dalam bidang pertahanan dan juga keamanan negara, tetapi juga memiliki peran aktif dalam politik, ekonomi, dan juga dalam pemerintahan. Yang kedua, bahaya dui fungsi TNI. Konsep dui fungsi memiliki banyak dampak negatif yang dapat mengancam demokrasi dan kehidupan sipil di Indonesia. Di antaranya yang pertama, ancaman terhadap demokrasi Indonesia. Dalam sistem pemerintahan, sipil harus memiliki supremasi atas militer. Namun, dengan adanya dui fungsi, militer memiliki hak untuk ikut campur dalam pemerintahan dan juga politik di Indonesia yang dapat menghambat demokrasi. Dominasi militer dalam pemerintahan dapat mengarah pada otoritarianisme dan juga melemahkan prinsip checks and balance. Kemudian yang kedua, militerisasi dalam pemerintahan. Apa itu maksudnya? Yaitu dengan adanya dui fungsi, banyak jabatan di pemerintahan yang dapat diisi oleh perwira TNI, termasuk di kementerian, birokrasi, dan juga legislatif. Yang akibatnya, banyak kebijakan yang lebih mengutamakan pendekatan militer daripada pendekatan sipil yang berbasis demokrasi dan juga kesejahteraan bagi rakyat. Yang ketiga, pelanggaran HAM dan juga represi terhadap masyarakat. Kenapa terjadi pelanggaran HAM? Karena ketika militer terlibat dalam pemerintahan dan juga politik, pendekatan keamanan sering digunakan dalam menangani permasalahan sipil. Hal ini dapat berpotensi meningkatkan tindakan represif terhadap rakyat, seperti pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia, penculikan aktivis, pembatasan pembebasan berpendapat, dan juga penggunaan kekerasan terhadap warga sipil. Dikarenakan mereka, yaitu militer, memiliki senjata, sedangkan masyarakat sipil tidak memilikinya. Hal ini akan menimbulkan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Yang keempat, korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Keterlibatan TNI dalam bidang non-militer seringkali membuka peluang bagi praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Atau yang biasa disingkat dengan sebutan KKN. Banyak bisnis militer yang tumbuh subur selama Orde Baru dikarenakan kurangnya transparansi dan juga pengawasan yang efektif terhadap institusi militer. Yang kelima, menghambat profesionalisme pada TNI itu sendiri. Dalam sistem militer modern, tentara harus fokus pada pertahanan negara dan juga profesionalisme dalam bidang militer. Dui fungsi membuat banyak personal TNI terlibat dalam politik dan juga pemerintahan, sehingga tugas utama mereka dalam menjaga pertahanan negara menjadi terabaikan. Segmen yang ketiga, reformasi dan upaya penghapusan dui fungsi TNI. Sejak reformasi 1998, konsep dui fungsi secara bertahap dihapus untuk mengembalikan supremasi sipil atas adanya militer. Beberapa langkah yang telah dilakukan, di antaranya yaitu pemisahan TNI dan juga Polri. Pada tahun 1999, TNI dikembalikan ke fungsi pertahanan, sementara Polri bertanggung jawab atas keamanan di dalam negeri. Selanjutnya, penghapusan fraksi ABRI di DPR 2004. Sebelumnya TNI memiliki jatah kursi di parlemen tanpa pemilihan umum. Hal ini dihapus untuk mencegah keterlibatan militer dalam dunia politik.
Selanjutnya, ada larangan bagi prajurit aktif TNI untuk berpolitik. Sesuai dengan Undang-Undang TNI melarang anggota aktif terlibat dalam politik praktis. Jika anggota TNI tersebut ingin bergabung dengan politik, maka harus mengundurkan diri dari TNI itu sendiri. Segmen keempat, potensi kembalinya duifungsi TNI. Meskipun telah dihapus, ada indikasi bahwa konsep duifungsi mulai muncul kembali, seperti penempatan perwira TNI dalam jabatan sipil di beberapa kementerian dan juga lembaga. Yang kedua, wacana menghidupkan kembali peran TNI dalam urusan keamanan dalam negeri, yang seharusnya menjadi tugas Polisi Republik Indonesia atau Polri. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan militer dalam urusan sosial dan politik, seperti pengamanan pemilu atau proyek-proyek pemerintahan. Nah, jadi kesimpulannya, duifungsi TNI merupakan ancaman terbesar bagi demokrasi dikarenakan memberikan peran politik kepada militer yang seharusnya netral. Jika tidak dikontrol, ini bisa mengarah kepada kembalinya otoritarianisme dan juga melemahkan supremasi sipil. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintahan harus terus menjaga prinsip demokrasi dengan memastikan bahwa TNI tetap profesional dan juga fokus pada tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara. Oke, mungkin cukup sekian video mengenai duifungsi TNI. Kalau menurut kalian itu untuk zaman sekarang, apakah duifungsi dapat diterapkan atau seharusnya tidak ada dan harus dikubur dalam-dalam? Kalau menurut saya sih sebenarnya duifungsi itu jangan sampai terjadi duifungsi pada TNI, karena tugas TNI itu sebenarnya itu tentara, itu yang menjaga keamanan negara. Misalnya ada perang ataupun ada hal yang membahayakan di dalam negara, di luar dan juga di dalam negara ini, itu mereka bisa menjaga keamanannya.